Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di hari yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang praktek perawatan jenazah, yang pada pertemuan bulan yang kemarin, seingat anak, kita sudah sampai pada selesai mengkafani. Benar ya? Selesai mengkafani. Kita sampai pada selesai mengkafani. Dan sedikit menambahkan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin, pada proses memandikan dan proses mengkafani. Untuk jenazah wanita, maka proses memandikannya tidak ada beda sama sekali dengan jenazah laki-laki. Proses memandikan jenazah wanita tidak ada bedanya sama sekali dengan proses memandikan jenazah laki-laki. Bedanya hanya dua. Kalau laki-laki dimandikan oleh laki-laki, kalau wanita dimandikan oleh wanita. Tidak boleh yakni lawan jenis saling memandikan, laki-laki memandikan wanita, wanita memandikan laki-laki, kecuali dua. Satu suami istri. Satu suami istri. Seorang suami boleh mandikan istrinya, tapi dhewean aja ngejak wong lanang liya. Istri boleh mandikan suaminya sendirian atau bareng dengan istri-istri yang lain. Misalkan suami punya 4 istri, pas malahan mandikan berempat. Ini mandikan berempat. Makanya itu bojo papat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jika yang meninggal dunia itu masih bayi, masih anak kecil yang usia urufnya masih lumrah dimandikan lawan jenis. Yani anak kecil yang urufnya masih lumrah kalau dimandikan oleh lawan jenis. Gambarannya anak TK atau anak belum anak TK, kelas-kelas kok kelas, umur-umur 3 tahun. Umur 3 tahun calanan dimandikan ibuke lumrah apa enggak? Lumrah. Anak wedok dimandikan bapake lumrah. Lah, lumrah itu sampai umur berapa? Kalau di negeri kita
TK kelas 1 koyak wis gak gelem ya bocah ya. Kelas 1 SD. Ya paling ya TK masih lah kalau TK. TK itu masih. Di umur-umur itu boleh seorang laki-laki bapak misalkan mandikan anak perempuannya atau ibu mandikan anak laki-lakinya. Selain daripada itu maka tidak boleh memandikan itu antar jenis. Jadi laki-laki, wanita. Itu yang pertama, yaitu perbedaan antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan adalah yang mandikan. Yang kedua, para hadirin azanillahu wa iyyakum, setelah selesai memandikan maka untuk jenazah perempuan rambutnya dikepang 3. Rambutnya itu tuja'al salas dhafair, begitu dalam bahasa hadis. Dikepang 3. Dikepang itu tidak apa? Dianyam, dikelabang. Rambutnya wanita itu kan rata-rata panjang. Panjang. Maka rambut itu tidak dibiarkan terurai, tapi dikepang 3, 1 kanan, 1 kiri, 1 tengah, dan 3-tiganya ditaruh di belakang punggung. Bagaimana kalau rambut laki-laki? Yang panjang, rambut laki-laki yang panjang itu para ikhwah ada 2 kemungkinan. Bagaimana kalau jenazahnya itu laki-laki, rambutnya dawa? Rambut panjang bagi laki-laki itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika uruf masyarakat tempat tersebut laki-laki itu memang lumrahe rambutnya dawa. Jadi lumrahe laki-laki itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang kedua, jika lumrahe laki-laki itu adalah rambutnya pendek. Kalau rambutnya dawa malah dianggap tasyabuh dengan perempuan. Dan itu kondisi masyarakat negeri kita. Kondisi masyarakat negeri kita itu jenenge laki-laki sih rambutnya pendek. Sampai rambutnya sak punggung atau sak pinggang begitu. Itu semua orang menganggap itu koyok rambutnya cawito. Berarti masuk dalam hukum tasyabuh. Masuk dalam sabda Rasulullah SAW, la'anallahu al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang berpenampilan menyerupai wanita. Dalam kondisi rambut panjang itu merupakan ciri khas wanita. Dan apabila seorang laki-laki memakai rambut atau berambut yang panjang itu dianggap sama dengan wanita, maka kaidah yang kemarin kita bahas, rambut laki-laki semacam itu harus dipotong. Kenapa? Karena sebelum proses memandikan adalah menghilangkan segala sesuatu yang menyelisih syar'i. Menyelisih syar'i. Rambut itu harus dipotong, dimasukkan dalam kresek atau dimasukkan dalam kain kafan, ikut dalam yang dikubur. Adapun kalau di satu negeri itu lumrah laki-laki rambutnya pendek, ada rambutnya panjang, itu lumrah. Kayak kondisi rambut laki-laki di zaman Rasulullah SAW. Kayak kondisi rambut laki-laki di zaman Rasulullah SAW, dan kayaknya itu adalah aturan internasional, uruf internasional di zaman itu. Laki-laki juga rambutnya panjang, maka diperlakukan sama kayak wanita. Diberlakukan sama kayak wanita, yaitu rambut dijalin, dikepang sebanyak 3 kepangan. Di zaman Rasulullah SAW, laki-laki itu rambutnya ono sing pendek, ono sing sedeng segini, sepundak, ada yang panjang, dan itu urf di zaman itu, urf yang ada di zaman itu. Wallahu a'lam. Itu tentang proses atau tentang memandikan jenazah laki-laki, jenazah perempuan. Tidak ada beda antara keduanya kecuali dalam 2 kondisi tadi. Yang memandikan itu yang pertama, yang kedua rambut. Adapun yang kedua, para hadirin azanillahu dalam masalah proses mengkafani, ini perbedaan asasi antara mengkafani jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Kalau jenazah laki-laki, kalau jenazah laki-laki yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin. Kalau jenazah perempuan itu 5 kain kafan dalam mazhab jumhur.
Ini dalam mazhab jumhur. Jadi jenazah perempuan itu para ikhwah yang sekedar sah, wajib ainnya sekedar sah 1 lembar. 1 lembar. Baik, itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Pokoknya sekedar dibungkus 1 lembar sah. Itu yang pertama. Yang kedua, mana atau yang sunnah? Yang sunnah. Lah, yang sunnah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang sunnah itu 5 lembar kain kafan, dan itu mazhab jumhur. Sebagian ahlul ilmi yakni mengatakan bahwa yang sunnah bagi wanita itu kayak yang sunnah bagi laki-laki, yaitu sama-sama 3 lembar. Itu pendapat yang dikuatkan sebagian para ulama. Seingat ana di antara mereka adalah Syekhul Albani rahimahullahu taala. Titik masalahnya adalah hadis yang berkaitan dengan masalah kain kafan wanita. Itu hadis sahih ataukah hadis yang dhaif? Yani hadis yang menyebutkan bahwa hadis Laila, yani at-Thaqafiyah, bahwa kain kafan wanita itu 5 lembar. Sebagian para ulama hadis mengatakan hadis itu sahih. Di antara mereka Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dan para ulama yang lain mengatakan hadis itu hasan sehingga bisa dipakai. Sebagian ahli ilmi mengatakan bahwasanya hadis itu dhaif, di antara mereka Syekh Al-Albani, sehingga hadis itu dhaif dan tidak bisa digunakan. Akhirnya kembali kepada kaidah umum, yaitu laki-laki dan perempuan hukum asalnya sama. Tapi yang wallahu alam yang ana pilih dalam masalah ini adalah hadis itu hasan. Hadis itu hasan sehingga jenazah wanita itu kain kafannya 5. Jenazah wanita kain kafannya itu ada 5. Dan ini dikuatkan oleh beberapa athar. Semacam athar dari Hasan Al-Basri atau Ibnu Abi Rabah dan yang lainnya, yang mereka berdua dan yang lainnya mengatakan saya lihat orang-orang yani itu mengkafani wanita. Saya mengetahui orang-orang itu mengkafani wanita 5 dengan 5 lembar. Kalau orang sekelas Hasan Al-Basri atau Ibnu Abi Rabah mengatakan, yani saya dapati orang-orang mengkafani wanita itu 5 lembar. Siapa orang-orang itu? Para sahabat. Kalau orang sekelas Hasan Al-Basri atau Ibnu Abi Rabah jadi mengatakan semacam itu, berarti dia adalah para sahabat. Dan tidak mungkin para sahabat melakukan satu amal perbuatan kecuali itu mereka mengambilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jadi yang sunnah 5 lembar. Jadi yang sunnah itu 5 lembar. Meskipun seandainya dikafani kayak laki-laki 3 lembar saja, maka sahnya sah. Wong 1 lembar aja sah, apalagi 3. Jadi apalagi 3. Lah, yang 5 itu ini adalah izarun wa qamisun wa khimar wa lafafatain. Jadi 1 kain bawahan dari pinggang ke bawah. Yang kedua baju komis. Baju itu berarti dari leher sampai pertengahan badan. Yang ketiga khimar. Khimar itu yang menutupi kepala sampai dada. Kerudung kalau bahasa kita. Kemudian yang keempat dan yang kelima itu 2 lembar kain pembungkus. 2 lembar kain pembungkus. Jadi kain kafan wanita itu letakkan yang kayak yang kita perhatikan pada pertemuan yang kemarin itu lembar pertama, gitu ya. 1 lembar penuh total sempurna. Lembar kedua itu 1 lembar sempurna. Kemudian ada 1 lembar itu setengah, jadi untuk menutup tengah tubuh pinggang sampai kaki. Itu izar. 1 lembar lagi dibuat bentuk baju, dibuat bentuk komis, dibuat bentuk komis. Sudah kita praktekkan kok pertemuan kemarin kayaknya. Sudah ya? Belum ya? Tahu apa? Ada tisu aja, biar nggak ketik gunting-gunting. Atau kertas.
penting suen. Kertas. Lah sing elek-elek ngono ya. Kertas. Paling enak itu kalau ada tisu. Ben enggak ngerusak buku antum. Jadi ini lembar kelima, gitu ya. Lembar keempat, lembar kelima, lembar keempat. Lah, anggap sekarang lembar ini 5 dan 4 ada, pun nggak suwi-suwi. Nah, kemudian satu lembar ini gini aja deh. Ini anggap 2 lembar ya, lembar kelima sama lembar keempat. Lembar keempat. Lah, ini potong 2, ini dipotong 2, ini dipotong 2, letakkan ancer-ancer nanti antara pinggang sampai kaki, bagian tengah ini kepalanya, ini kaki, diletakkan di sini, diletakkan di sini. Baik. Satu lembar lagi, satu aja. Iya, saya kalah. Baik. Kemudian satu lembar kain lagi, antum tekuk 2, begitu. Ini yang mau dijadikan sebagai baju. Tekuk lagi ke sini. Terus buatkan tempat kepala. Ininya digunting. Jadinya nanti bentuknya itu begini. Bentuknya begini, bolobang ini itu untuk masuk tempat kepala. Diletakkan di sini. Berarti pas kira-kira di ancar-ancar kepala. Di ancar-ancar kepala. Begitu ya. Terus ini jadikan kerudung. Inilah kira-kira wis gak suwi-suwi. Nah, ini kerudungnya taruh di sini, gitu ya, pas di arah kepala. Kerudung pas di arah, cukup. Ini kerudung pas di arah kepala. Tatkala kerudung pas di atas kepala begini, jenazah, ini jenazah ya. Sudah pakai jenazah ini, gak usah. Ini jenazah itu kan, jenazah itu kan dibawa dalam kondisi kebuntel loh, enggak kebuntel. Itu ada kain kafan begini ya, bukan kain kafan, kain pas mandikan itu diletakkan sambil dikafani, sambil dilepas itunya, kayak praktek yang kemarin. Dipasang dulu kerudungnya. Setelah dipasang kerudungnya, terus apa ini namanya? Bajunya itu, komisnya ditekuk ke sini dari kanan, ditekuk, kirinya ditekuk. Begitu. Iki wis bajuan berarti jenazahnya. Kemudian apa? Izar. Izar itu sarung kain yang bagian bawahan. Hah? Apa? Iya, bagian bawah. Nah, setelah itu kemudian kain kafan yang lembar keempat, kemudian lembar kelima. Jadi kemudian lembar kelima. Itu praktek kalau kita menggunakan 5 lembar kain kafan untuk wanita. Jadi 5 lembar kain kafan jadi untuk wanita. Diikat nggak diikat tergantung kondisi yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Karena ikatan itu tidak ada kaidah syar'inya. Ikatan itu hanya biar tidak lepas tatkala diangkat ke keranda, tatkala dibawa itu agar tidak lepas. Seandainya
ini tidak pakai diikat itu tidak lepas, maka nggak apa-apa. Toh nanti di kuburan juga ikatannya dilepas. Baik, kita masuk sekarang pada fikih sholat jenazah. Ini pada fikih sholat jenazah. Sholat jenazah itu para ikhwah yang paling sunnah di tempat khusus sholat jenazah, sebagaimana yang lumrah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lumrahnya, biasanya beliau itu kalau sholat jenazah itu nggak di masjid, tapi di area antara Masjid Nabawi dengan Baqi. Jadi kalau ini itu Masjid Nabawi, gitu. Mana Baqi? Baqi itu sini, timurnya. Baqi itu timur Masjid Nabawi. Lah, antara Masjid Nabawi dengan Baqi di zaman Rasulullah SAW itu ada rumah beliau. Ada rumah-rumah beliau, di sini rumah Aisyah, di sini rumah Zainab, rumah Ummu Salamah, rumah istri-istri beliau itu ngumpul di sini. Begini. Lah, di sebelah dari arah depan agak ke selatan, agak ke utara itu ada pintu. Ada pintu tembus ke jalan. Jalan itu tembus nanti ke arah Baqi. Lah, antara sebelum Baqi di situ itu ada lapangan. Ada tempat terbuka. Tempat itulah yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW untuk nyolati jenazah. Tempat itu yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW untuk nyolati jenazah. Sehingga pintu dari Masjid Nabawi menuju ke tempat itu namanya Babul Janais, bab ke arah tempat nyolati jenazah. Sampai sekarang pintu itu tetap namanya Babul Janais. Pintu itu tetap namanya Babul Janais. Kalau antum di Masjid Nabawi, jadi ambil arah kuburannya Rasulullah SAW itu lurus ke timur, lurus sekali, tembus pintu itu tulisannya di atasnya Babul Janais. Yani Bab Al Janais, karena yani pintu itu searah dengan pintu yang dulu Rasulullah SAW keluar dari pintu tersebut menuju ke tempat sholat jenazah. Yani menuju ke tempat sholat jenazah. Masih ingat kisah Ashaman Najasyi? Ashaman Najasyi itu seorang raja Habasyah yang masuk Islam, tapi nggak sempat ketemu dengan Rasulullah SAW, dan di negerinya tidak ada seorang pun Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, laqad matal yawma Abdullahi Saleh. Yani pada hari ini telah meninggal dunia hamba Allah yang saleh, Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi. Beliau di kota Madinah. Najasyi meninggal dunia di negeri Habasyah. Madinah dan Habasyah jauh sekali. Jadi Madinah dan Habasyah itu jauh sekali. Beliau tahu karena diberitahu oleh wahyu, oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Maka beliau mengajak para sahabatnya untuk sholat ghaib. Beliau mengajak para sahabatnya untuk sholat ghaib. Meskipun sholat ghaib, sholat jenazahnya nggak ono, jenazah itu nggak ada. Tapi Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, keluar dari masjid ke tempat sholat jenazah, ke tempat sholat jenazah. Itu menunjukkan bahwa hukum asal sholat jenazah yang paling sunnah adalah di tempat khusus untuk sholat jenazah. Yang kedua, tapi boleh untuk dilakukan di masjid. Masalah negeri kita itu gono tempat sholat jenazah itu rano. Sholat di negeri kita adalah di masjid. Tapi minimalnya itu menunjukkan kepada kita satu fikih, bahwa sholat jenazah itu nggak harus di masjid. Ini bisa di masjid, bisa di lapangan, bisa di pinggir kuburan, bisa di rumah duka. Ini sholat jenazah itu bisa dimanapun, di rumah duka disolati monggo. Jadi langsung dibawa ke kuburan, di pinggir kuburan kan biasa ono lapangan, jadi ini ya disolati monggo. Lah hari-hari ini kan sering terjadi sholat pinggir jalan, sholat pinggir kuburan. Jadi kenapa? Jenazah kan gak boleh mudun untuk mobil. Jenazah COVID, jenazah COVID kan gak boleh turun dari mobil. Boleh nggak semacam itu? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Jadi sama sekali sholat, jadi protokol COVID itu nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Memang hukum asalnya sholat itu nggak harus di masjid. Siapa yang mengatakan sholat itu harus di masjid? Bahkan sholat di zaman Rasulullah SAW, sholat jenazah itu hukum asalnya memang nggak di masjid.
tapi di luar masjid. Yang kedua, sholat dengan protokol COVID tersebut, kerandanya kan ketok, pintunya dibuka, kerandanya itu kelihatan. Jadi kerandanya itu kelihatan. Jadi mau dikerandai peti, mau dikerandai keranda, kan bodoh-bodoh jenazahnya ketok. Ini yang jelas itu sama-sama jenazahnya nggak kelihatan. Hanya pada waktu proses kuburannya aja yang sedikit nanti perlu kita bahas. Baik. Salat jenazah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada beda sama sekali antara laki-laki dan perempuan kecuali satu. Tempat posisi imam. Itu aja. Jadi jenazah laki-laki disolati laki-laki, disolati perempuan, monggo. Jenazah perempuan disolati laki-laki, disolati perempuan juga monggo. Enggak ada masalah. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan kecuali dua. Kecuali dua. Satu, ini posisi imam. Ini jenazah laki-laki posisinya sejajar dengan kepala. Ini sholatnya ini perempuan, imamnya sejajar dengan mana? Pinggang. Sejajar dengan tengah tubuh, wasat gitu ya. Bahasa hadisnya itu wasat. Ini tengah tubuh, ya pinggang lah. Jadi tengah tubuh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, domirnya, doanya itu beda. Kalau domir laki-laki, Allahumma ufir lahu. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ufir laha. Jadi Allahumma ufir laha. Kenapa? Karena bedakan para ikhwah antara zikir dengan doa. Zikir dengan doa. Jadi kalau doa itu sesuai dengan kondisi. Kalau zikir itu paten, lafadznya paten dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang bernuansa doa maka itu sesuai dengan kondisi. Jadi itu sesuai dengan kondisi. Misalkan kalau kita mendoakan jenazah laki-laki, kita bacanya itu Allahumma ghafir lahu. Karena laki-laki memang Allahumma ghafir lahu. Kalau jenazahnya perempuan, kita bacanya Allahumma ghafir laha. Kalau kita doakan Allahumma ghafir lahu, gak nyambung. Ini gak nyambung, sama sekali gak nyambung. Kalau kemudian ada mengatakan dosa, kok gak nyambung Ustaz? Ini kok gak nyambung? Kan dhamirnya kembali kepada mayit. Ini dhamirnya hu itu kembali kepada mayit. Lah sampean kenal bahasa Arab apa ora? Mayyitun itu mayit laki-laki. Dia mayit perempuan. Mayyitatun. Jadi tetap aja mayyitatun perempuan. Jadi perempuan. Bahkan nek podo-podo digawe yel-yelan sebenarnya pakai dhamir Allahumma ghafir laha, semua itu lebih pas. Nek podo-podo yel-yelani satu dhamir Allahumma ghafir laha itu malah luweh ono cocoki. Kenapa? Baliknya ke lafaz jenazah. Ini baliknya ke lafaz Allahumma ghafir laha. Yani ya Allah ampunilah jenazah ini laki-laki maupun perempuan. Yani Allahumma ghafir laha kembalinya kepada al janazah. Jadi itu lebih pas. Tapi bahasa hadisnya kan nggak begitu. Bahasa hadisnya kan Allahumma ghafir lahu. Karena memang yang disolati Rasulullah dalam hadis itu adalah jenazah laki-laki. Tatkala jenazah perempuan, maka kita katakan Allahumma ghafir laha. Kalau jenazahnya dua, Allahumma ghafir lahuma. Kalau jenazahnya banyak, Allahumma ghafir lahum, dan begitu. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Bagaimana praktek salat jenazah? Praktek salat jenazah dibawa, didatangkan. Jenazah ada, gitu ya. Kemudian kita ketahui jenazah ini laki-laki atau perempuan. Jenazah ini laki-laki atau perempuan. Tidak ada ritual apapun sebelum sholat kecuali kalau memang ada maslahat untuk imam itu sebelum sholat bicara. Minimali ngomong para sahabat sekalian, jenazah ini laki-laki ya, bapak fulan. Jadi mohon nanti saat kala sholat ikhlaskan doa kepada Allah untuk bapak
fulan. Sehingga jamaah itu gak bingung, iki jenazah siji apa loro, lanang apa wedok, ngono ya. Jadi jamaah itu ngerti persis, ini jamaah laki-laki, ini jamaah perempuan, ini jamaahnya dua, ini jamaahnya banyak itu. Dan itu yang dilakukan di Haramain Syarifain sekarang. Jadi di Masjidil Haram sampai Masjid Nabawi itu kan nggak ada sholat kecuali di situ ada sholat jenazah. Lalu kok jadi ben sholat kono wong mati. Ini ben sholat itu antum tidak akan pernah sholat di Haramain kecuali setelahnya mesti ada sholat jenazah. Lalu ya bukan sholat ghaib, itu sholat jenazah asli ono jenazah. Yo diumumkan, ini jenazah laki-laki, ini jenazah perempuan, ini jenazah 2 orang, ini jenazah banyak orang begitu. Jadi untuk nanti menentukan apa ya kawan? Menentukan doanya. Jadi untuk menentukan doanya. Tidak ada ritual apapun. Kemudian diawali dengan takbiratul ihram sambil niat. Diawali dengan takbiratul ihram sambil niat. Jadi Allahu Akbar lalu baca Al-Fatihah. Lalu baca Al-Fatihah tanpa doa iftitah, tanpa doa iftitah. Al-Fatihah secara umum normal baca Al-Fatihah. Ini baca Al-Fatihah. Apabila mencukupkan diri dengan Al-Fatihah maka cukup. Apabila mau ditambahi dengan surat maka tidak mengapa. Karena ada satu riwayat, ada dalam sebagian riwayat ada tambahan lafaz Al-Fatihah wa surah dan satu surat. Al-Fatihah dan satu surat. Baik. Itu yang pertama. Takbir yang pertama. Selanjutnya, perhatian azanillahu yakum, itu adalah takbir yang berikutnya. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Takbir yang pertama tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Takbir yang pertama sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Begitu sambil mengangkat tangan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama karena dalil yang menunjukkan akan itu tegas. Setelah itu baca Al-Fatihah. Cukup dengan Al-Fatihah atau ditambah dengan surat pendek. Mazhab jumhur para ulama mencukupkan diri dengan Al-Fatihah. Tapi kalau ditambah satu surat pendek lagi tidak mengapa karena ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Tuh yang pertama. Yang kedua, setelah itu takbir yang kedua. Takbir yang kedua ini mengatakan Allahu Akbar. Sambil ngangkat tangan atau tidak? Iya dalam mazhab jumhur, tidak dalam mazhab sebagian para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama untuk takbir yang kedua sampai hampir yang terakhir. Itu pakai ngangkat tangan atau tidak? Atau kalau pakai ngangkat tangan berarti Allahu Akbar sambil ngangkat tangan. Kalau tidak ngangkat tangan berarti posisi sedekap begini. Allahu Akbar, tangan tetap sedekap. Tangan tetap ini sedekap. Ini berawal dari satu masalah, yaitu tidak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW sedekap dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu enggak sedekap, enggak ngangkat tangan. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW angkat tangan dan tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW tidak angkat tangan. Jadi posisi itu kosong dari dalil. Posisi itu kosong dari dalil. Ini letak permasalahan. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW itu ngangkat tangan di takbir yang kedua. Tidak ada dalil yang mengatakan Rasulullah SAW itu tidak ngangkat tangan. Itu kemudian jadi polemik di kalangan para ulama. Jumhur para ulama mengatakan, loh, sing jenenge takbiratul intiqal, takbir iku ya ngangkat tangan. Hukum asali orang sholat kalau takbir itu sambil ngangkat tangan, hukum asal. Kecuali takbir yang berkaitan dengan sujud, itu nggak pakai ngangkat tangan. Semua takbir dalam sholat itu ngangkat tangan, kecuali takbir yang berkaitan dengan sujud. Apa? Dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud, dari sujud ke tahiyat, itu nggak pakai ngangkat tangan. Tapi takbir-takbir yang lain yang tidak berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan sujud itu ngangkat tangan. Takbiratul ihram, takbir dari berdiri ke ruku, pakai ngangkat tangan apa enggak? Pakai. Dari ruku ke i'tidal pakai ngangkat tangan. Dari tahiyat ke berdiri pakai ngangkat tangan.
Lah, karena ini adalah takbir dalam sholat yang tidak ada kaitannya dengan sujud, maka ngangkat tangan. Itu jumhur para ulama. Loh, kenapa gak diceritakan? Kenapa diceritakan? Jelas kok cerita barang. Ini. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan, loh kenapa tidak ada riwayat yang menyatakan Rasulullah ngangkat tangan? Loh, untuk apa diceritakan? Jadi kenapa? Oh jelas, masalahnya jelas. Gitu. Baik. Cara berpikir ini berbeda dengan cara berpikir sebagian para ulama. Jadi mereka mengatakan takbir kedua itu yang ada dalilnya Rasulullah SAW itu bertakbir. Sing jenenge takbir itu ngomong Allahu Akbar. Lah, tidak ada yang menunjukkan Rasulullah ngangkat tangan. Berarti yo gak ngangkat tangan. Seandainya ngangkat tangan mesti diceritakan. Jadi mesti diceritakan. Hanya itu aja masalahnya. Jadi hanya itu aja masalahnya. Kemudian ditambah dengan kasus atau dengan masalah riwayat Abdullah bin Umar. Bahwasanya Abdullah bin Umar itu kalau sholat jenazah takbir kedua, ketiga, keempat itu ngangkat tangan. Permasalahannya sekarang, perbuatan Abdullah bin Umar itu ijtihad beliau ataukah perbuatan Abdullah bin Umar itu mengambil dari Rasulullah SAW? Jumhur para ulama mengatakan perbuatan Abdullah bin Umar itu mengambil dari Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mengatakan ngangkat tangan itu sunnah. Jadi sebagian ulama mengatakan enggak, Abdullah bin Umar mau berbuat semacam itu ijtihad beliau. Jadi ijtihad seorang sahabat tidak mesti dijadikan sebagai sebuah dalil. Minimalnya para ikhwah sekalian, ngangkat tangan, gak ngangkat tangan itu masalah ringan. Jadi dalam artian tidak ada jadi madhab salaf dalam masalah ini. Nek ngangkat tangan salaf gak salafi, nek gak ngangkat tangan salafi itu jadi sopo. Ini salaf sendiri, para ulama kita sendiri mereka berselisih. Bahkan mayoritas para ulama mereka mengangkat tangan. Sebagian ahli ilmi tidak mengangkat tangan. Kebetulan pendapat yang tidak mengangkat tangan ini diusung dengan kuat oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkam Janaiz. Kemudian yang berikutnya setelah takbir yang kedua, terus apa? Membaca sholawat. Sholawat apa ini? Sholawat dibaca pada waktu tahiyat itu. Sholawatnya tok ya, nggak dari awal, bukan at-tahiyatulillah. Ini sholawat tok. Karena dalam duduk tasyahud itu ada dua. Ada bacaan tasyahud, ada bacaan sholawat. Dalam duduk tahiyat itu loh, itu ada dua bacaan, bahkan ada tiga bacaan. Ada bacaan tasyahud itu dari at-tahiyatulillah sampai abduhu wa rasuluh, itu bacaan tasyahud. Mulai dari Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid itu bacaan sholawat. Yang ketiga doa, ya doa. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai akhirnya itu adalah doa. Lah, jadi tatkala kita mengatakan dalam takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua itu sholawat, jangan baca di at-tahiyatulillah, bacanya murni sholawat dengan sholawat yang dibaca pada waktu tahiyat. Salah satunya karena sholawat yang dibaca pada waktu tahiyat itu ada 7 model, ada 7 bentuk. Ambil aja salah satu, kalau hafal semua ya rasanya ganti-ganti. Sholawat. Kemudian takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga sama tadi, bisa ngangkat tangan, bisa tidak ngangkat tangan. Yang penting takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga ini doa. Doa, mendoakan mayit dengan doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya doa ditambahi dengan doa sendiri maka tidak mengapa. Karena dalam doa salat itu boleh. Yani untuk nambah doa sendiri, kayak doa dalam sujud. Rasulullah SAW mengatakan dalam salat jenazah, fa'akhlisu fihi du'a, benar-benar ikhlaskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bagus adalah menggunakan doa yang datang dari Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa akrim madkhalahu wa'idhum yani adzabil qabr, sampai akhir dari ini doa ini tersebut. Lengkap, monggo. Dipotong tengah, monggo. Doa yang masyhur di negeri kita itu potong tengah, dipotong seperapat malahan. Jadi
Kan doa yang masyhur di negeri kita itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Titik sampai di situ. Itu lanjutannya masih panjang. Ini boleh. Dilengkapi tambah bagus. Dilengkapi tambah bagus. Lah. Doa di takbir yang ketiga itu doa. Di takbir yang keempat, inti dari takbir yang ketiga itu doa. Inti di takbir yang keempat itu salam. Inti di takbir yang keempat itu adalah salam. Lah, kalau setelah di takbir yang keempat, apakah doa juga? Boleh. Tapi seandainya nggak doa, nggak apa-apa. Dan itu yang berlaku di Haramain Syarifain, di tanah suci. Setelah takbir yang keempat itu, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi langsung. Jadi kenapa? Karena inti doa itu di takbir yang ketiga. Kalau mau nambahi doa di takbir yang keempat, maka monggo. Dan itu madzhab Syafi'iyah. Di negeri kita takbir yang keempat ada doanya. Tapi yang perlu diluruskan dalam masalah salat jenazah adalah yang dipatenkan. Nek dia takbir yang ketiga, bacaan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini benar. Tapi kalau harus begitu jadi salah. Ini kalau harus begitu malah salah. Maksudnya gimana? Jadi tidak ada ketetapan harus semacam itu. Seandainya takbir ketiga itu doanya panjang gitu setengah jam. Takbir keempat langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sah dan boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Jadi karena inti doa itu di takbir yang ketiga. Apanya yang doanya? Ini semua doa dibaca. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai ini akhir. Allahumma la tahrimna ajrahu, yani wala taftinna ba'dahu sampai akhir. Kemudian baca doa-doa yang lain yang berkaitan dengan jenazah. Jadi yang berkaitan dengan jenazah. Panjang gitu. Kemudian takbir yang keempat, doa sebentar, kemudian salam. Jadi Allahumma ighfir lahu dibaca di takbir yang ketiga, monggo. Dibaca di takbir yang keempat, monggo. Allahumma la tahrimna ajrahu dibaca di takbir yang ketiga, monggo. Dibaca di takbir yang keempat, monggo. Mau dibaca semuanya di takbir yang ketiga juga nggak ada masalah. Mau ditambahin dengan doa yang lain juga nggak ada masalah. Karena inti dari sholat jenazah itu doanya di takbir yang ketiga. Di takbir yang ketiga. Yang saya yakini para ulama-ulama kita, para sesepuh kita pada waktu dahulu, pada waktu Islam itu masih awal-awal, ngajarkan sholat jenazah untuk ben simpel, ben gampang, ben simpel, ben penak, ya. Akhirnya digawe aturan. Takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua salawat, takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu, takbir yang keempat Allahumma la tahrimna, terus salam. Bener. Tapi kalau kemudian cara ini muncul pemahaman, nek gak ngono, gak bener, itu malah salah. Itu malah salah. Jadi titiknya itu sholat dengan cara itu benar. Tapi kalau nggak begitu, nggak benar, itu malah salah. Jadi kenapa? Karena inti sholat jenazah itu adalah doa, dan doa itu tergantung siapa yang didoakan. Jadi Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha. Jadi atau yang semisalnya. Bahkan kalau yang meninggal dunia itu bayi, kan bukan Allah maghfir lahu, bayi. Allah maghfir lahu apa nih? Oh, durung ditusuk. Bayi umur 1 bulan wafat. Jadi bayi umur 1 bulan wafat. Kemudian kita sholati. Di takbir yang ketiga bacanya apa? Di takbir yang ketiga bacanya apa? Di takbir yang ketiga bacanya Allah maghfir lahu. Ini Allah maghfir lahu. Jadi mintakan ampunan kanggo sapa? Kan jenazahnya 1 bulan durung dosa. Ini sampai pun dia anak zina, tapi kan tetap 1 bulan belum punya dosa. Ini yang didoakan itu orang tuanya. Salah satu di antara doanya didoakan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi.
ya Allah, jadikanlah anak ini simpanan dan bekal untuk kedua orang tuanya nanti di alam akhirat. Gitu. Ya benar toh? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tinggal wafat oleh 3 anaknya, maka anak itu akan menjadi hijab baginya dari api neraka. Ini para sahabat mengatakan, lah kalau 2 ya Rasulullah, ya 2 juga. Kata Hudzaifah, seandainya ada yang berani takon kalau 1 itu, mestinya Rasulullah akan jawab juga kalau 1, tapi nggak ada yang bertanya. Ini karena bertanya kepada Rasulullah itu beda dengan bertanya kepada orang lain. Ada perbawa, ada aura yang menjadikan orang itu nggak berani banyak bertanya. Hadis itu kan, tatkala Rasulullah SAW sedang taklim di hadapan para ummahat, itu kalau bahasa kita sekarang, di hadapan para ibu-ibu gitu ya, majelis ibu-ibu. Maka di antara yang disampaikan oleh beliau adalah, tidaklah ada seorang wanita, min imra'atin, tidaklah ada seorang wanita yang dilewat oleh 3 anaknya sebelum balik, masih kecil, lalu dia sabar, kecuali ketika anak itu akan menjadi hijab bagi api neraka. Ada salah satu di antara ibu-ibu yang berani ngomong, ya Rasulullah, lah kalau 2, maksudnya ini meninggal dunia itu cuma 2 orang, maka Rasulullah mengatakan wasnan, 2 juga akan menghalangi dia masuk neraka. Setelah itu nggak ada yang berani ngomong kalau 1, nggak ada yang berani lanjutkan tanya, lah Rasulullah kalau 1, itu nggak ada. Mereka cuma diem. Kata Hudzaifah perawi hadis itu, seandainya mereka ada yang berani bertanya, lah kalau 1 ya Rasulullah, saya yakin Rasulullah jawabnya kalau 1. Tapi itu keyakinan Hudzaifah. Yang benar murah keyakinan Hudzaifah. Ini benar enggak. Tapi yang penting anak itu kalau sebelum balik meninggal dunia, maka dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dia akan menjadi simpanan kebaikan untuk orang tuanya di alam akhirat lah. Kalau ada anak meninggal dunia semacam itu, yani doa bukan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ampuni apane wong sing durung dituso. Doanya itu adalah mendoakan kayak tadi. Salah satu di antara tuntunannya Rasulullah SAW tadi, Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah dia simpanan dan bekal untuk kedua ini orang tuanya. Semacam itu. Kenapa? Ya karena inti dari doa sholat jenazah adalah doa, dan doa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Setelah itu para hadirin azani Allahu yakum, setelah salam, jenazah itu nang cepat-cepat dibawa ke kuburan. Nggak ada ritual apapun, nggak ada acara apapun. Termasuk di antara masalah yang perlu dikritisi. Anda tidak mengatakan salah fatal ya, tapi di antara masalah yang perlu dikritisi adalah salate cepat, bar salat dungane tawo. Ini iku sapa sing ngajari? Salah tau Ustaz? Kalau dikatakan salah, enggak, artian. Tapi jadi karena doa setelah sholat itu kan boleh-boleh aja. Doakan mayit di luar sholat itu boleh apa enggak? Doakan mayit di luar sholat itu boleh apa enggak? Boleh. Doakan mayit di luar sholat itu boleh. Tapi yang aneh adalah sholat jenazah bentar. Bentar, cepet banget. Lebih enggak bentar, wong doa ini cuma Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna batahu wa fir lana wa lahu, assalamualaikum warahmatullahi. Pasak menit, patas itu 1 menit. Bareng ngono donga itu Allah, masya Allah. Ini arepe ninggalno kok gak pantes, ngadeg terus kok sikile keju. Ninggalno kan ya apa ya, masalah dakwah itu nggak pantas kadang-kadang kita itu. Ono tetangga misalkan ya wafat, beliau misalkan dari kalangan saudara-saudara kita Nahdliyin, disolati imami dari ini saudara-saudara kita di kalangan Nahdliyin. Biasanya kan ono toh solati itu ya, bar solat itu tak wow, masya Allah, arpin ninggal kok gak pantas. Gak pantas, malah dielokno sing enggak masalah dakwah nggak pas untuk meninggalkan majelis. Jadi tapi kalau ditunggu kok sawini menkeju, tinggal ditinggal duduk kok gak pantas, dan macam-macamnya. Jadi sebenarnya doa itu di dalam salat. Selesai salat langsung dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu di antara praktek para ikhwan.
salah satu di antara kenyataan yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa tidaklah seseorang itu meninggalkan sunnah kecuali pasti akan memasuki amal yang lain. Karena uang itu kepingin beramal. Nek gak ngamal sunnah, mesti ngamal sing liya. Mesti ngamal sing liya. Lah, seandainya itu dibalik, amalkan sunnah. Sholatnya itu yang panjang begitu. Doanya dipanjangkan begitu. Niscaya itu lebih utama. Niscaya itu lebih bagus. Jadi dibandingkan dengan doa setelah tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Setelah itu dibawa ke mana? Ke kuburan. Setelah itu dibawa ke kuburan. Pada waktu dibawa ke kuburan para ikhwan, dibawa ke kuburan itu namanya mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah itu kata Rasulullah SAW, asri'u bil janazah, percepat membawa jenazah. Percepat ini prakteknya jalan cepat, bukan lari. Jadi jalannya cepat, tapi bukan lari. Jadi bukan gawa jenazah karena melayu, bukan. Tapi jalannya cepat. Jalannya itu adalah cepat. Itu prakteknya. Jadi kemudian pengiringnya yang penting ngiringi jenazah. Bisa di depannya dikit, bisa di samping kanannya, bisa di samping kirinya, bisa di belakangnya. Meskipun yang paling utama di belakang jenazah. Kenapa? Kenapa? Karena yang namanya ittiba, ngikuti jenazah, itu yang diikuti itu jenazahnya, bukan dia di ngarepe. Itu yang paling baik itu dia di belakang, gak jauh-jauh dari jenazah tersebut. Ngikuti atau nganterkan jenazah. Ini nganterkan jenazah. Dan dalam kondisi ini para ikhwah dimakruhkan untuk pakai kendaraan kecuali ada hajah. Jadi maksudnya ada hajah, kan ada hukum asalnya nganternya itu sambil jalan, nggak pakai kendaraan. Kecuali kalau ada hajah, ada keperluan kalau pakai kendaraan. Contoh misalnya kuburan ini jaraknya 2 kilo, kan mlaku ya kemeng sikil. Jaraknya 1,5 kilo misalnya kan ngono. Kan mlaku ya wapi. Semacam itu. Kemudian kakinya juga dia gak kuat untuk jalan lama karena kakinya sakit atau yang lainnya, maka nggak apa-apa, nggak haram. Tapi para ulama kita mengatakan makruh. Termasuk di antara adab mengantarkan jenazah itu adab ya, itu sambil jalan. Kenapa? Rasulullah SAW itu pada waktu nyolati jenazah, lalu setelah nyolati mau mengantarkan jenazah ke kuburan, maka itu ada seorang sahabat membawakan onta kepada beliau, mengatakan, monggo ya Rasulullah naik onta. Jadi maka beliau mengatakan, enggak, aku jalan aja. Selesai menguburkan, sahabat yang sama tadi kembali kepada Rasulullah, enggak onta nih. Ya Rasulullah, monggo naik onta aja. Rasulullah naik pulang gitu. Sahabat itu heran, lah Rasulullah tadi jenengan pas berangkat enggak mau, pas pulang mau. Ada apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tadi itu pada waktu berangkat para malaikat yang mengantarkan jenazah, mereka semuanya berjalan. Jadi maka aku tidak ingin naik kendaraan di saat para malaikat berjalan. Sekarang para malaikat sudah bubar. Dan sekarang ini sudah selesai penguburan, para malaikat sudah bubar, maka saya pun naik kendaraan. Dari situ maka diambil adab oleh para ulama, di antara adab mengantar jenazah itu jalan, tidak naik kendaraan. Tapi kalau seandainya naik kendaraan bukan haram,
karena semua syariat yang berkaitan dengan tata krama, sopan santun itu kaitannya adalah sunnah dan makruh. Tidak sampai pada tingkat halal dan haram, tidak sampai pada tataran wajib dan haram. Begini. Jadi nganter jenazah. Dan ada satu masalah yang perlu diperhatikan. Yang jenenge nganter jenazah itu gak mampak. Gak mampak kemudian enggak. Jadi jenazah itu durung budal. Ngono dia itu copot pakai sepeda motor. Ngono. Jadi kendaraan apa itu kuburan itu 1 kilo dari arah. Jadi misalkan jenazah itu masjidnya kecil, yang nyolati banyak, orang soleh nyolati banyak. Sholat pertama masjidnya nggak muat, masih butuh gelombang kedua, ada yang nyolati lagi. Lah salah satu antara jamaah ngono budal dhisik, berangkat langsung ning kuburan. Engko nek ngenteni, iku gak nganter kuburan jenenge, itu mapak jenazah. Ini. Iku gak nganter jenazah, tapi itu mapak jenazah, dan itu tidak mendapatkan pahala nganter jenazah. Karena yang ada pahala qirot itu ngantarkan, nyolatinya dapat 1 qirot, ngantarkannya dapat 1 qirot. Jadi ngantarkan dari mulai tempat sholat sampai mana? Jadi sampai kuburan dan sampai selesai ini penguburan tersebut. Wallahu alam bissawab. Baik. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di kuburan. Sampai di kuburan, maka yang kita bahas adalah gali kubur. Gali kubur sebagaimana saya katakan dulu para ikhwah, gali kubur itu ada dua. Ada 2 kondisi, ada al-lahad, ada asyak. Ada lahat, ada syak. Al-lahdu itu galian ke bawah, paling bawah digali ke arah kiblat, sekedar cukup untuk jenazahnya. Kita bosan. Ini apa ini? Sebentar. Ini lubangnya mana? Dari atas. Lahat bukan begitu, Ustaz. Lahat bukan begini. Bukan lahat. Bukan. Masuk ke sana. Ya. Itu bukan lahat. Ini namanya syak. Jadi wis lah, anak kabarkan aja wis. Jadi sebentar. Jadi liang lahat, liang kubur itu ada 2 model. Satu, misalkan orang itu butuh 1 meter kali, biasanya kuburan itu berapa meter toh? Lebari, setengah meter ya? Setengah meter cukup. 1 meter, 1 meter kali 2 meter wis. Iku wong domen 1 meter kali 2 meter. Wis anggap 1 meter kali 2 meter. 1 meter kali 2 meter digali sampai ke dalam. Lah, kedalamannya sampai seberapa gali kuburan itu? Kedalamannya nggak ada aturan. Kedalamannya kaidahnya cuma 1. La yadurrul hayy wa la yadurrul mayyit. Kedalaman kuburan itu nggak memadorotkan mayit, nggak memadorotkan orang yang hidup. Gak memadorotkan mayit, jangan sampai kedalaman itu mampu digali oleh binatang pemangsa bangkai. Ekar oleh burung bangkai ngono terus kena cokoti ngono. Itu enggak berarti kurang dalam. Dan enggak sampai memadorotkan orang yang hidup. Maksudnya kalau busuk enggak sampai baunya keluar. Lah, kedalamannya berapa? Enggak ada aturan. Dan itu tergantung uruf, tergantung kondisi tanah. Nek ke tanah berogalan biasanya lebih dalam. Nek tanahnya padat bisa agak pendek. Jadi bisa agak pendek. Karena tanah padat itu kan jadi nggak bocor gitu ya. Nek tanah itu rongga itu biasanya butuh lebih dalam. Yang penting al-kulin. Jadi yang penting kedalaman. Lah,
paling bawah sendiri itu kan bentuknya nanti kotak nggih. Kayak kardus gitu loh. Lah, paling bawah sendiri itu dilobangi ke arah barat. Paling bawah sendiri itu dilobangi ke arah kiblat. Sekedar untuk tempat jenazah. Nanti pada waktu nguburkan jenazah itu dimasukkan ke lubang itu. Lah, terus yang dari atas tadi gak kelihatan ada jenazah di situ. Maaf maksudnya. Itu namanya liang lahat. Itu namanya liang lahat. Jadi yang paling bawah itu dilubangi ke arah barat. Ya misalkan uang itu tebelnya piro toh? 20 cm, anggaplah setengah meter ngono ya. Dilubangi ke arah barat setengah meter. Dilubangi ke arah barat setengah meter. Kemudian tingginya ya setengah meter lah, setengah meter kali setengah meter ngono ya. Ke arah barat. Lah, kemudian setelah itu jenazah nanti dimasukkan. Lah, kemudian lubang tadi yang dari atas tadi diuruk, maka itu namanya menguburkan dengan lahat. Dan ini cara yang terbaik. Kenapa? Pertama, karena jenazah Rasulullah SAW dikuburkan dengan cara itu. Yang kedua, yang di atasnya jenazah itu posisi tanah nggak terbongkar, posisi tanah galian. Yang di atas jenazah itu nggak posisi tanah galian. Nek dibongkar kalau binatang ngono luwe repot. Nek tanah bekas galian karo nggak kan beda loh. Jadi kan beda. Tapi itu pertama. Yang kedua, ada liang kubur namanya asyak atau ad-dharih. Itu yang masyhur di negeri kita. Itu yang masyhur di negeri kita. Ada 3 bentuk, semuanya dharih. Satu itu kotak 1 meter kali 2 meter sampai bawah lurus gitu toh. Engkau menguburkan jenazahnya, dikuburkan, terus pamani itu miring. Itu yang pertama. Yang kedua, lubang tadi 1 meter kali 2 meter, terus di paling bawah itu setengah meter tengah, itu dilubangi ke bawah lagi. Setengah meter tengahnya dilubangi ke bawah lagi, nanti nutup pakai kainnya, pakai kayunya itu plek gitu ya, nutupi itu juga gori. Atau model itu. Jadi yang agak barat itu agak ke bawah itu pun dori namanya atau syak. Jadi bukan lahat. Lahat itu kalau lubangnya itu menjorok ke arah kiblat. Lubangnya itu menjorok ke arah kiblat, itu baru namanya al-lahat. Jadi namanya lahat. Dua-duanya sah, dua-duanya boleh, tapi lahat itu lebih bagus. Lahat itu jadi lebih bagus. Tapi uruf negeri kita hampir nggak ada. Ini hampir nggak ada, dan tidak semua tanah bisa dilakukan lahat itu. Engkau di bolingun ambrol tekan dhuwur, loro kabeh tambahan. Ini ambrol dari atas. Wallahu a'lam. Itu cara apa ya? Penggalian. Lah, cara penggalian para ikhwan azanillahu wa yakum. Cara penggalian para ikhwan azanillahu wa yakum. Itu kata Rasulullah SAW, ahsinu wa a'miku wa ausi'u. Galine sing api, galine sing luas, galine sing dalam. Luas itu maksudnya apa? Jenazah nggak sampai nekuk. Yo, pokoknya jenazah bisa masuk sempurna. Dalam maksudnya tadi yang saya katakan. Dalam itu maksudnya ini tadi. Jadi kedalamannya nggak memadaratkan jenazah, nggak memadaratkan orang yang hidup. Ahsinu dalam artian prosesnya ini nanti untuk proses apa ya? Nguburkannya itu penak. Jadi pas proses nguburkannya itu penak, nggak ono duri, nggak ono apa-apa, dibersihkan terlebih ini dahulu. Baik, itu apa namanya tuh? Gali kuburnya, gali liang kuburnya. Baik. Jenazah diantar sampai ke kuburan. Pada waktu sampai ke kuburan,
maka yang turun itu siapa? Keluarganya. Yang turun ke dalam itu loh, itu keluarganya. Dengan satu syarat, yakni tadi malam nggak ngumpuli istrinya, yakni nggak jima dengan istrinya. Pada waktu Rasulullah SAW memakamkan jenazah Ummu Kulthum Ruqayyah, pada waktu Rasulullah SAW mengantarkan jenazah Ruqayyah, Rasulullah SAW itu ini putrinya sendiri, tapi Rasulullah nggak turun ke kuburan. Rasulullah SAW malah mengatakan man lam yuqarif ahlahul bariyah, siapa yang tadi malam nggak jima dengan suaminya, dengan istrinya. Abu Talha ngomong kula ya Rasulullah. Rasulullah memerintahkan dia untuk turun, jadi untuk turun ke kuburan. Jadi paling bagusnya itu adalah keluarga, tapi dengan bahasan tadi turun, kemudian jenazah itu dimasukkan min rijlail qabr. Rijlail qabr itu dimasukkan dari arah yang nanti jadi posisi kaki. Dimasukkan dari arah yang nanti jadi posisi kaki. Anggaplah meja ini apa? Lubang, begitu ya. Maka jenazah bukan dari sini, bukan dari barat sini. Bukan diangkat bertiga, ditaruh, ditambani sing bawah, bukan. Apalagi dari timur malah repot kabeh. Ini. Tapi jenazah itu letaknya di sana. Jenazah itu letaknya di selatan. Masukkannya dari sana. Jadi di sana dibawa satu orang, ini jenazah bayi atau 2 orang atau 3 orang dari sana, dimasukkan kepalanya dulu. Jadi yang bagi kan biasanya 2 orang atau 3 orang tanya di dalam itu. Yang ditampani oleh sini, digeret ke sini, lalu digeser ke sini. Itu namanya memasukkan dari mana? Dari arah kaki. Ini dari arah kuburan yang nanti jadi tempat kaki. Yang nanti dari tempat kaki. Itu sunnah. Meskipun kalau dari sini sahnya sah, meskipun dari sana juga sahnya sah, gitu ya. Tapi yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu dari rijlail qabr, dari arah ini kuburan. Dimasukkan, ditambani, diturunkan sambil baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Diturunkan, setelah diturunkan semua ikatan dilepas. Semua ikatan dilepas. Ikatannya tok yang dilepas tanpa buka kafan. Tanpa buka kafan. Jadi ikatannya dilepas, diposisikan bagian kanan tubuh di bawah, wajah menghadap kiblat. Kalau di Indonesia berarti kaki di selatan, kepala di utara, menghadap ke arah barat. Itu kalau di negeri kita. Patokannya adalah bagian tubuh yang kanan di bawah, wajah menghadap kiblat. Ini wajah menghadap kiblat, begitu. Lah, diposisikan yang benar. Kalau kira-kira harapnya guling, ganjel. Ini gak guling, gak usah. Jadi apa itu jenenge itu gelu. Gelu ya kanggo ganjel itu ya. Gelu itu kondisional. Ini dibutuhkan ya dibuatkan, ini gak dibutuhkan ya gak apa-apa. Nggak dibutuhkan ya nggak usah. Nah, kemudian ya Huan, ditutup dengan sesuatu agar tanah yang mau dimasukkan nggak langsung kena jenazah, nggak langsung ini kena jenazah. Itu berawalnya adalah dari sunnah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan tentang kota Mekah. Kota Mekah itu tanah haram, rumput-rumputannya nggak boleh ditebangi, nggak boleh dipotongi. Kata Abbas, ya Rasulullah, kecualikan rumput idkhir. Fa innahu liqainihim wa libuyutihim. Karena rumput dan idkhir itu untuk kuburan dan untuk rumah. Untuk kuburan dan untuk rumah. Kalau apa itu idkhir? Idkhir itu rumput, bentuknya itu gerombol. Tingginya ini tanah, tingginya seginilah. Tinggi. Tapi wit itu gerombol nyabang akeh ngono. Banyak. Ngono ya. Sana lagi gerombol,
banyak, dan baunya agak wangi. Idkhir persis dengan pohon seri. Itu seri nggak? Seri itu kan ini tanah gitu kan, segini toh pohonnya. Terus bentuknya itu gerombol ngono loh, jadi satu akar gerombol akeh ngono. Bukan kayak ilalang, ilalang kan satu begitu. Ini, tapi itu. Terus memang seri itu baunya seger, sedep ngono ya. Baunya sedep. Jadi bahkan bisa jadi idkhir itu ya seri itu. Ini. Karena pada waktu sebagian masyayikh itu datang itu pernah nanyakan tentang idkhir. Tentang idkhir. Terus kemudian kita tanyakan, idkhir itu ini sih? Disium. Iya ini idkhir. Ini kan di kita nggak rumput sih. Ini bumbu. ini apa? Rempah-rempah. Ini kalau di kita nggak. Ini kalau di kita nggak rumput. Yang selama ini kita buat bingung itu kan Rasulullah dalam hadis Abbas itu mengatakan ini rumput. Di kita ini bukan rumput, terus apa? Bumbu, untuk masak. Pohonnya kayak apa Ahmad? Pohonnya kita bawa jalan, lah kebetulan ada tetangga pondok itu, sing duwe pohon seri. Ini siapa pohonnya? Lah ya ini idkhir itu. Ya ini idkhir itu. Jadi idkhir itu seri, ya, seri. Seri itu oleh masyarakat kota Mekah, seri itu gak dimasak, gawe atap omah. Ya nek kita gawe atap omah itu kan pakai ilalang loh ya. Ilalang itu dijepit lah gawe atap gubuk gitu lah. Mereka orang-orang Mekah itu gawe atap omah itu pakai idkhir. Pakai idkhir. Yang kedua, kata beliau waliqainihim, untuk kuburan. Maksudnya apa? Jenazah itu kalau dimasukkan, sebelum tanah itu dimasukkan kembali, maka jenazah itu ditutupi karo idkhir. Kenapa? Kok pakai idkhir gak pakai kayu? Kayu nih sopo di Mekah. Ini. Kok gak pakai kayu? Lah kayu nih sopo? Gak pakai cocoran. Cocoran tak kondi zaman itu. Zaman itu gak mungkin ditutup pakai kayu. Kayu super repot. Jadi cari ini cocoran. Cocoran nih opo? Zaman itu. Sedangkan kuburan Ma'la itu beda dengan kuburan Baqi. Kuburan Baqi cenderung tanah lembut. Kuburan Ma'la itu kerikil. Kan Ma'la itu di bukit. Di bebukitan Mekah. Jadi dari arah Masjidil Haram, jadi larilah ke Mekah. Mekah itu kan area bukit. Jenenge bukit. Yo, tanah itu campur watu, tanah itu campur serpihan batu. Lah ngono lho gerujuk nang ya loro kabeh jenazah. Itu ditutupi dengan idkhir, Lah, kalau memang semacam itu, maka para ulama kita mengatakan kalau begitu, kalau seandainya mampu membuat sesuatu yang benar-benar menghalangi agar jenazah itu nggak langsung ketumpukan tanahnya, itu lebih baik. Maka akhirnya lah yang terjadi adalah sekarang yang dipakai adalah kayu. Kalau di Saudi pakainya nggak kayu. Saudi itu pakainya cor. Ini apa? Di kono kayu larang, orang kayu randu. Kono yang mereka pakai itu, mereka kalau misalkan di Ma'la, di Baqi itu sudah ada siap apa ya? Cor-coran gitu ya. Jadi cocoran tipis gitu, sehingga ditaruh begitu. Kalau di negeri kita kayu murah ya kayu. Kayu kiloan itu murah. Ini kayu teman-teman. Baru kemudian tanahnya dimasukkan. Tanah dimasukkan, semua yang digali dimasukkan semua, jangan disisakan, jangan ditambahi. Tingginya setinggi apapun nggak ada masalah. Memang kalau antum mengatakan Ustaz, dalam hadis Rasulullah itu kan nggak boleh meninggikan kuburan melebihi shibr, satu jengkal. Perhatikan, shibr yang ada dalam hadis itu adalah kondisi baqi. Apa maksudnya kondisi Baqi? Kuburan Baqi itu tanahnya, tahu pasir, kalau di pantai pasir yang lembut begitu. Dan di sini yang paling dekat pasir pantai itu mana? Yes, pokoknya pantai lah. Antum ke pantai, lah
di pinggir pantai itu biasanya kan ada pasir-pasir yang lembut itu loh. Lah, kuburan baki itu tanahnya kayak begitu, tapi tanah campur pasir. Nih, tanah campur pasir lembut begitu, lembut banget. Ini. Antum coba praktek di pasir, di pantai. Galilah setengah meter kali setengah meter, kedalaman setengah meter. Gali aja, gali. Setelah digali, jangan masukkan apapun, masukkan kembali pasir tadi. Kedulinan kok. Gali, bergali terus, masukkan lagi. Hasilnya, jangan tambah, jangan kurangi. Jangan kurangi. Yang tadi dikeluarkan, masukkan lagi, jangan tambah, jangan kurangi. Hasilnya rata. Hasilnya rata. Baik, tapi tanah ini, hurina masjid loh. Coba gali setengah meter, kedalaman setengah meter. Setelah digali, masukkan kembali. Jangan tambahi apapun. Roto apa gunduk? Gunduk. Kenapa? Karena tanah brogalan. Pada waktu dimasukkan kembali, ngono ada rongga-rongga tanah. Rongga-rongga brogalan itu loh. Lah, tanah bakti itu mirip-mirip tanah pasir itu. Sehingga kalau tanah itu dikeluarkan, kemudian jenazah dimasukkan, terus semuanya digali tadi dimasukkan kembali, kan saya kira di sini jeru nih. Di sini apa? Jenazah. Lah isi jenazah itulah yang kemudian memunculkan satu shibr. Isi jenazah itulah yang sekarang memunculkan satu shibr, satu jengkal. Satu jengkal. Berarti fikihnya nguburkan jenazah itu tanah yang tadi digali dimasukkan kembali, jangan tambah, jangan kurangi. Gunduknya setinggi apapun silahkan, nggak ada masalah. Gunduknya setinggi apapun monggo, nggak ada masalah. Setelah itu para Yahudi Nasrani selesai itu dikasih apa jenenge tenger kok nisan. Ya dikasih nisan. Nisan itu bisa satu bisa dua. Karena intinya adalah cuma alat untuk nengeri. Alat untuk nengeri ini kuburan, dan kuburannya fulan ibnu fulan. Setelah itu sudah selesai, masing-masing mendoakan untuk mayit. Kalau perlu diingatkan, ingatkan. Rasulullah SAW kalau menguburkan jenazah itu beliau ingatkan orang-orang itu dengan sabda beliau, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampunan untuk saudara kalian ini, yani was'alu lahu tathbit, mintakan agar bisa mantap jawab pertanyaan para malaikat, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi tidak ada acara ceramah. Yang ada itu adalah permintaan kepada jamaah untuk memintakan ampun, mohon kepada Allah supaya mayit ini segera bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Lah kalau ditambahi 1-2 kata ya monggo, tapi aja ceramah. Kuburan ceramah setengah jam. Karepe opo pikiranku itu. Jadi mulailah, misalkan lu meraih orang mau ngomong kan langsung ngomong kan nggak pantas loh ya. Mulailah bismillah, assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala para jamaah sekalian, yani para rawuh, matur suwun, yani ini 1-2 kata terima kasih, yani mohon maaf, yani mudah-mudahan yani yang jenengan lakukan semuanya berpahala. Kemudian terakhir saya mohon supaya jenengan semua sebelum meninggalkan tempat ini mendoakan untuk mayit diampuni dosa-dosanya dan diberi kelancaran menjawab pertanyaan para malaikat semenit 2 menit. Setelah itu salam kemudian selesai. Ada penceramah setengah jam. Ini hari pengajian orang usah di kuburan. Pengajian itu nggak bisa di kuburan. Kecuali ada sesuatu yang perlu disampaikan. Itu bukan rutinitas ya kawan. Itu kondisional. Kecuali kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan. Kan Rasulullah pernah ceramah sampai 1 jam di kuburan itu karena kondisi. Jadi sudah selesai disolati, kemudian jenazah dibawa ke kuburan. Ternyata galiannya belum selesai.
para sahabat sudah datang, Rasulullah sudah datang, yang gali kubur belum selesai. Zaman itu kan orang-orang telepon. Jadi belum ada telepon sehingga Rasulullah datang, kuburannya belum selesai. Akhirnya Rasulullah duduk sambil nunggu kuburan selesai. Para sahabat ikut-ikutan duduk. Akhirnya Rasulullah daripada bengong ngomong. Beliau menceritakan tentang perjalanan ruh, mulai dari sejak sakaratul maut sampai ini selesai pertanyaan mungkar dan akhirnya hadis itu kan panjang, 4 lembar kalau nggak salah, hadis itu panjang banget. Ini itu kajian Rasul di kuburan. Napa? Sambil ngenteni gali kubur, sambil ngenteni gali kubur. Atau kalau ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu untuk disampaikan. Misalkan ada kejadian-kejadian unik di kuburan itu. Masya Allah jenazah itu wangi, ngono ya. Perlu kadang-kadang disampaikan. Atau jenazah ini mati mendadak, ki wingi sore lho, isih dolinan karo kanca-kanca kita. Ternyata iki wis wafat, itu perlu disampaikan pengingat. Tapi nek normal-normal aja, wis toh gak usah kakek ceramah. Yani gak usah kakek ceramah karena sebenarnya nggak ada acara ceramah di kuburan itu, nggak ada. Yang ada itu adalah permohonan kepada jamaah untuk memintakan ampun dan memintakan agar jenazah ini bisa segera menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian pulang dan selesailah proses yakni perawatan jenazah. Wallahu alam. Sampai di sini masih ada waktu beberapa menit. Apabila ada yang mau disampaikan, monggo barakallahu fikum. Oke. Di Gimana? Pertama, jadi para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal itu yang masalah ibadah kalau dilakukan sesekali mungkin nggak apa-apa, tapi kalau dirutinkan semacam itu jadi amal sunnah, itu yang titik masalahnya dari situ. Contoh, mendoakan mayit pasca sholat, kok masalahnya boleh? Mendoakan mayit setelah nyolati boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi, tapi kemudian setiap selesai sholat mesti semacam itu. Nah itu titik masalah. Seakan-akan jadi merupakan ajaran Rasulullah SAW nih sunnai benbar sholat jenazah mesti semacam itu. Ini yang disilahkan oleh para ulama. Kalau dianggap bid'ah, maka bid'ah ini bukan bid'ah hakiki ya, bid'ah idhofiyah. Jadi hukum asalnya mestinya boleh, tapi tata laksananya itu yang bermasalah. Kalau Anda lihat dalam kondisi semacam itu, maka yang perlu dipertimbangkan paling pokok itu adalah masalihud dakwah, maslahat dakwah di tempat itu. Jadi masalah dakwah di tempat itu. Apa maknanya para ikhwan azani Allah yakum? Banyak sekali amaliyah Rasulullah SAW itu yang kadang-kadang kalau diterapkan itu kondisi di zaman beliau dengan kondisi zaman sekarang terkadang beda hasil. Contoh, tatkala ada seorang sahabat yang utang, wafat meninggalkan utang.
Rasulullah pada waktu dipanggil, diminta ya Rasulullah wonten jenazah monggo jenengan sholati. Jadi monggo jenengan sholati. Gitu ya. Maka kemudian Rasulullah punya perasaan wong iki diutang koyoke. Bertanya dalam hadis Sahih Muslim. Ini saudara kita ini punya utang enggak? Keluarganya mengatakan enggak ada ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar. 2 dinar itu 1 dinar itu 4/4 gram emas murni. 2 dinar berarti 8,5. Ya benar ya? Ya benar ya? 8,5 gram. 1 gram sekarang 1 juta. Berarti 8,5 juta. Orang ini punya utang. Enggak ada ya Rasulullah. Berapa? 8,5 juta ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan sholatono dewi aku ora gelem nyolati. Jadi sallu ala sahibikum, sholatono dewi aku ora gelem nyolati. Tanya saya, kalau ada imam dimintai, imam zaman sekarang kiai ngono lah, Ustaz monggo jenengan sholati tetakon diutang enggak? Enggak ada ya Rasulullah, sholatono dewi aku gak mau nyolati. Pertanyaan saya, sikap ini kira-kira membawa maslahat atau malah membawa mafsadah? Sangat tergantung pada kondisi masyarakat. Nek masyarakat itu memang masyarakat ngutangan, tukang mindring, tukang ngopo. Tuh masyarakat itu rata-rata di mindring, di ini, di ngono. Kepingin tanci mindring, kepingin baju mindring. Terus sikap dai semacam ini anak gak setuju. Ini suci dewe gak dari utang, gak ngerasa wong kiri. Wes gak ngurus, gak ustad-ustadan, gak kiai-kiaian, gak paten. Tambah loro kabeh sampean. Ini di kondisi masyarakat semacam itu, terkadang sunnah itu perlu untuk diletakkan pada tempatnya. Rasulullah SAW pernah diundang seorang sahabat. Ini pernah diundang sahabat alimahan. Nyampe rumah, nyampe ke tempat, beliau melihat ada sesuatu yang mungkar di tempat itu. Langsung balik. Nyampe begitu melihat ada mungkar langsung balik. Sampai penghuni rumah diuber. Ya Rasulullah, pripun ya Rasulullah, kenapa kau langsung balik? Ada sesuatu yang mungkar di rumahmu tadi. Jangan rawuh ya Rasulullah, langsung tak buangi. Lah nek sampean saiki. Gak teko gak patheken ngono. Nek gak kan tekani gak popo. Itu yang sering saya katakan ya akhwan. Pertimbangannya itu banyak pertimbangan masalah dakwah. Posisinya itu yang perlu dicermati. Ini posisi itu yang sangat perlu untuk dicermati pada hal-hal yang semacam. Makanya saya katakan tadi, posisi ana di Sedayu itu ana berbuat apapun jadi sorotan sak kecamatan. Atas nama pimpinan Al-Furqan. Atas nama pimpinan Al-Furqan. Ini bahasa itu kan kiai ini Al-Furqan setelah setahun kan ana. Lah jenazahnya tonggo NO. Jadi sholat, setelah sholat zikir. Anda bingung kadang-kadang itu. Tak tinggal opo aku metu langsung ngono yo. Gawe apike dakwah. Apa jadi malah mafsadah. Setiap kali Anda diskusikan dengan teman-teman asatidzah yang lain, aku bingung. Iya Ustaz, ngono ku piye Ustaz yo? Boh. Kita ngeladak metu ngono ya. Semua anak-anak Al-Furqan sekalian gruduk metu. Yakin prediksi saya malah buruk. Prediksi saya malah buruk di tengah masyarakat yang sekarang ini zaman kondang-kondangi butuh kongkon toleransi kok kongkon ini arogan ini tidak bengeknya urusan. Lah mau bertahan, ya tadi seakan-akan kok nggak mengingkari satu kemungkaran. Itu masalah, jadi masalah istihadiyah lapangan. Masalah istihadiyah, jadi yang ada di lapangan, jadi bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Bisa satu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.
Gini, suatu hari ana sama syekhuna mau setahun itu ada acara dengan kepolisian level Gresik, satu Gresik kumpul jadi satu Gresik lah. Kan acara resmi kenegaraan kan ono instrumen lagu nih kayak ini orang ini kalau ini kalau orang musik kita di dalam. Jadi para sebelum acara itu dikumandangkan, kami mohon kepada para hadirin untuk berdiri. Ini untuk berdiri. Aku bingung. What the kawara ini setahun berdiri. Oke, saat ini berdiri. Aku berdiri akhirnya. Ini pertimbangan beliau tatkala anak tanya, kenapa Ustaz kok berdiri? Apa yang akan kita hasilkan kalau nggak berdiri? Mereka jadi tahu hukumnya, ataukah malah kita diusir dan dakwah kita dihalang-halangi oleh pemerintah? Iya, beneran tuh ya, beneran tuh. Jadi itu namanya pertimbangan lapangan ya, pertimbangan lapangan. Jadi hal itu perlu dicermati dan itu beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Adapun hadis yang antum sampaikan tadi, hadis yang antum sampaikan tadi itu adalah hadis Sahih Muslim. Hadisnya bahwasanya orang itu akan rohnya kalau orang baik itu akan langsung masuk ke dalam surga kecuali kalau dia punya utang. Dia akan mu'allaq, dia akan tertahan. Rohnya itu nggak bisa nembus. Kenapa? Karena tergantung oleh utangnya. Tapi bukan berarti jadi gendruwo, itu masalahnya. Hadis itu cuma mengatakan rohnya itu akan tergantung, tidak bisa nembus alam langit karena dia itu masih terganjal hutang-hutangnya. Wallahu a'lam. Nah, monggo. Saya punya suatu permisalan. Katakan kita dipasiati seseorang atau keluarga kita. Pada saat meninggal itu ingin disolati, ingin diimami oleh imam-imam tertentu. Dan pewasiat ini jangan diwakilkan siapapun. Terus misalnya yang diusul itu tidak ada pada waktu meninggal, katakan berada di luar kota atau berada di luar pulau. Ya. Nah, bagaimana sikap menerima wasiat itu? Itu pertama. Yang kedua, saya pernah dengar ada penguburan massal. Ya. Bagaimana pandangan kita terhadap proses penguburan massal? Pertama, hukum wasiat itu harus dilaksanakan kecuali dua, melanggar syar'i dan tidak mungkin dilaksanakan. Maksudnya tidak bisa untuk dilaksanakan. Ada uzur gitu ya. Bahasanya itu karena melanggar syar'i atau karena ada uzur. Melanggar syar'i jika wasiatnya itu haram, terlarang gitu, maka jangan dilaksanakan. Yang kedua, kalau wasiat itu nggak bisa dilaksanakan, kalau wasiat itu tidak bisa dilaksanakan. Contoh misalkan, kalau nanti bapak wafat, tolong ya bapak dikuburkan di kuburan A. Lah qadarullah pada waktu wafat kuburan itu wis ditutup, kalau pemerintah nggak boleh dikuburkan di situ siapapun, sudah pindah ke kuburan yang baru. Mau apa lagi mau saya dikuburkan? Itu namanya wasiat itu terganjal uzur. Jadi maka wasiat itu menjadi batal dengan sendirinya dan dikuburkan di tempat yang lain. Sama persis dengan yang sampaikan tadi. Gini, dengan yang sampaikan tadi, dia minta supaya diimami oleh ustaz tertentu, kiai tertentu. Gak boleh diwakilkan. Alhamdulillah jika pas wafat kiainya pas ada. Dan jika kuali
Pas dia wafat kiai ini wafat duluan. Loro kabeh ngulan. Atau bareng wafate. Atau bareng wafate. Atau kondisinya semacam tadi, berada di luar kota. Kalau berada di luar kota itu masih gampang. Dalam arti kalau memang memungkinkan untuk ditunggu, dan itu nggak lama, nggak apa-apa ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam ditunggu begitu. Karena wasiatnya itu. Tapi kalau memang lama, kapan pulang? Seminggu lagi saya umroh. Yo bosok. Maka dalam kondisi semacam itu uzur. Dan kalau uzur maka siapapun yang mau mensolatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, penguburan massal itu ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud itu pernah menguburkan massal. Karena perang Uhud itu kan yang wafat 70 sahabat. Kondisi sahabat sendiri fisiknya capek dan luka, hatinya sedang terpukul karena kalah. Secara hati urunglah manusiawi nek kalah ngono yo piye ngono perasaan gak semangat blas. Terus fisiknya banyak yang capek luka. Apa dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau nggak gali 70 kuburan. Beliau gali beberapa kuburan, satu lubang untuk berdua, untuk bertiga. Satu lubang lagi untuk berdua, untuk bertiga. Satu lubang lagi untuk berdua, untuk bertiga. Itu namanya kuburan massal. Tapi kuburan massal itu tetap memanusiakan manusia. Jadi galinya itu bukan satu kalau bisa yaitu yang terbaik. Kalau nggak bisa maka 3, 1 untuk 3. Tapi lebar. Jadi nanti itu dijejer. Yani ditumpuk ngono loh jenazah itu. Jadi misalkan ini jenazah pertama, ini jenazah kedua, ini jenazah ketiga, begitu. Jangan ditumpuk ini. Lubang siji, dhuwure meneh, pindang apa-apa. Semacam itu. Jadi kuburan massal itu boleh. Yang sunnah, yang paling dekat ke arah kiblat, yang paling banyak Al-Qur'annya. Jadi nguburkan, jadi misalkan ya kondisi bencana alam, banyak yang meninggal dunia. Nguburnya pakai bulldozer, monggo nggak apa-apa. Bulldozer dibuat bulldozer, ngono ya. Buat 2 meter, panjangnya ke sana 20 meter. Jadi 2 meter ke sini, panjang 20 meter. Ngono kok jenazah satu. Ono bene jenazah piro iku? 100 mungkin, pepet-pepet ngono. Sak meter kan kena gawe wong telu. 4 bahkan. Terus begitu 100 orang. Setelah itu ditutup pakai kayu atau apa? Terus ditutup lagi pakai apa? Pakai apa nih? Pakai alat berat tadi, bulldozer lagi. Tapi saya katakan ya kawan, kuburan massal jangan sampai engko sak mayit-mayit dorong karo bulldozer ngono. Iku ngurus wong apa ngurus kewan. Jadi mereka tetap manusia, perlakukan sebagai manusia. Tapi kuburan massal itu boleh. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Jadi pada waktu perang Uhud. Wallahu a'lam. Waduh. Ana batasi 2/4 ya. Ya, monggo. Jangan bahas dikatakan begini begitu, Pak. Hidup itu udah bisa untuk gak dikatakan itu. Ini jenenge dirasani itu lumrahi hidup. Ini gak kepingin dirasani, gak usah urip. Ini jenenge wong kok gak dirasani. Ini berbuat api ono sing ngrasani, berbuat elek ono sing ngrasani, itu manusia. Ini. Yang penting kita itu bagaimana berjalan di atas kebenaran dan menampilkan kebenaran dengan cara sehikmah mungkin. Nggak sekedar benar ya, tapi menampilkannya itu hikmah. Yani sekedar benar mah, yani gampang. Tapi kadang-kadang menampilkan itu sehingga kebenaran itu dirasakan oleh masyarakat itu indah. Nah, melean jenazah, ada jenazah dikuburkan terus melean di
di rumahnya. Tergantung meleani tujuannya apa. Kalau meleani itu hanya karena uruf masyarakat, nih ono jenazah ben apa ya? Ben menghibur apa? Ahlu mayyit nggak kesepian. Jadi ada banyak orang sama-sama di situ. Ya mereka bantu-bantu ngurusi rumah karena yang di rumah itu gak iso berbuat apa-apa, hatinya terbuka. Kalau memang itu maksudnya nggak ada masalah. Itu berarti bukan masalah ibadah, masalah urf, masalah muamalah. Yani ada orang kesusahan ikut bela sungkawa. Kalau memang semacam itu maksudnya dan itu yang anda yakini semacam itu maksudnya nggak apa-apa. Tapi kalau meyakini bahwasanya bagian dari ajaran Islam melean, jadi itu yang masalah. Tapi sekarang masyarakat kita melean saat ada kematian itu karena apa? Anda yakinnya yang pertama ngancani keluarga, ngancani keluarga, jadi agar jadi mereka nggak sendirian, jadi tinggal lafaz oleh itu dan semacamnya. Wallahu a'lam. Bahkan sebagian jadi daerah malah melean itu seminggu. Ini. Adapun meleani apa itu kan urusan lain. Yang kita bahas kan meleani itu, meleani ngobrol, jadi ya bicara-bicara apa menghibur. Alhamdulillah. Meleani orang remian ya bumeneh urusan lain. Wallahu a'lam. Ya, saya lagi. Sama kita sebagai makmum sholat jenazah, kalau kita itu tidak membaca apa-apa, cuma ikut gerakan imam apa bisa dikatakan ikut mensolati? Tidak. Gak baca apa-apa, berarti takbir gak baca, Al-Fatihah gak baca. Ini kalau dia itu membaca yang wajib takbir karo Al-Fatihah karo salam, iya itu sah sholatnya. Tapi Al-Fatihah ora, takbir ora, salam ora, pokoknya melo nih. Wah gobek-gobek melo gobek-gobek. Wah, iku sholat betulinan. Ini. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari bersama. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pertama, barakallahu fikum. Pertama Ustaz, jadi yang kita cermati pertama ada larangan nginjak kuburan. Ada larangan nginjak kuburan. Tapi pada waktu proses ngubur itu nggak nginjak kuburan, itu nggak iso. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau kuburan itu sudah mundur, itu mungkin. Tapi kalau masih di bawah, orangnya belum keluar, maksudnya itu bisa diuruk sebagian gitu loh, dan dia masih belum keluar, itu mau nggak mau dia akan nginjak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah larangan hadis itu berlaku pada saat itu juga? Butuh ditelaah di kitab-kitabnya para ulama. Sampai sekarang Anda tidak mengingkari perbuatan itu. Ini, tapi setelah selesai proses penguburan, kemudian ada orang nginjak, dan itu maka itu yang terlarang. Kenapa? Karena para ulama kita mengatakan, kenapa nginjak kuburan dilarang? Karena untuk menghinakan kuburan. Karena ilahnya itu adalah menghinakan, meremehkan, merendahkan. Lah, kalau memang itu ilahnya, maka hukum ini ilah itu nggak berlaku pada waktu ngubur. Ngubur itu kan bukan untuk merendahkan mayit, tapi untuk apa ya? Ya untuk ngubur, ya, untuk ngubur. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu yang kita pelajari semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.